Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qalahul 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, kendati kita hidup di zaman wabah di mana banyak orang terhimpit dan terhanyut dalam keadaan susah, kita semua tak boleh lupa bersyukur akan kebesaran nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi kita kesehatan di saat saudara-saudara kita yang lain terpapar sakit dan terancam dengan kematian. Mari hadirin sekalian, kita wujudkan rasa syukur ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal untuk menjemput kehidupan yang kekal. Ketakwaan kepada Allah adalah karunia terindah, termulia dan terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua tercatat sebagai orang-orang yang menyandang ketakwaan itu. Meskipun ibadah kita cacat, meskipun ketaatan kita masih terbilang kurang. Salawat seiring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kekasih Allah yang diturunkan sebagai rahmat yang dihadiahkan untuk hamba-hambanya. Innama ana rahmatum muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Demikian salah satu bunyi sabdanya. Tidak ada nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta kecuali nabi kita. Nabi-nabi yang lain hanya diutus untuk kaumnya saja. Sementara nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, sampai dunia ini lenyap dalam ketiadaan. Beliau adalah nabi sebelum nabi-nabi yang lain menjadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kapan engkau menjadi nabi ya Rasulullah?" "Mata kunta nabiyan ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kuntu nabiyan wa Adamu bainar ruhi wal jasad." Aku sudah menjadi nabi ketika Adam berada di antara ruh dan jasad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Beliaulah rahmat Allah yang diciptakan pertama kali, yang darinya terlahirlah semua ciptaan, dan dengan keberadaannya tercurahlah rahmat Tuhan kepada semua ciptaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, di masa-masa awal dakwah, sebagaimana terekam dalam buku-buku sejarah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pertentangan dan permusuhan yang luar biasa dari kaumnya. Melihat semakin banyaknya para sahabat yang tertindas, maka Nabi pun memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah yang dulunya bernama Yasrib, sebagai upaya untuk melindungi para sahabat sekaligus upaya untuk melanjutkan misi penyebaran dakwah Islam. Ketika sampai di kota tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan rasa sukacita oleh para penduduknya. Di Madinah, Nabi diangkat sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, Nabi tentu memperlakukan warganya dengan cara-cara yang adil dan bijaksana. Perbedaan agama dan keyakinan sama sekali tidak menghalangi Nabi untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan menolak berbagai macam bentuk kezaliman. Namun, meski Nabi sudah berlaku adil, yang tidak suka dengan kehadiran Nabi dan merasa iri dengan kedudukan yang disandangnya tentu selalu ada. Di antara kelompok besar yang melancarkan permusuhan kepada Nabi, paling tidak ada dua. Pertama, orang-orang kafir, al-kuffar, dan yang kedua adalah orang-orang munafik, al-munafiqun. Orang kafir ialah orang yang mengingkari secara terang-terangan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu dari kalangan Yahudi, Kristen, maupun orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang munafik adalah orang yang menunjukkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Mereka mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang beriman, padahal hati mereka adalah hatinya orang-orang kafir. Kelompok ini jelas lebih berbahaya dan lebih kejam ketimbang kelompok kafir tadi. Siapa pembesar kelompok munafik itu? Salah satu nama yang bisa kita sebut, hadirin sekalian, di antara nama para pembesar orang-orang munafik itu ialah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ialah imamnya orang-orang munafik. Dia dan kelompoknya telah melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk melawan dan menghalang-halangi penyebaran dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Menarik untuk diketahui, hadirin sekalian, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dikaruniai seorang anak yang juga bernama Abdullah. Bapaknya bernama Abdullah, anaknya bernama Abdullah. Uniknya, jika Abdullah bin Ubay dikenal sebagai pembesar kaum munafik, maka Abdullah, anaknya, termasuk sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, tersiar kabar bahwa Nabi ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena berbagai ulah kejahatannya yang membahayakan dan bisa menimbulkan kerugian. Kabar itu sampai ke telinga anaknya yang bernama Abdullah juga. Mendengar kabar tersebut, Abdullah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, telah sampai kepadaku suatu kabar bahwa engkau ingin membunuh Abdullah bin Ubay, ayahnya. Jika engkau ingin melakukan itu, perintahkanlah aku. Aku akan membawa kepalanya ke hadapanmu. Demi Allah, kaum Khazraj sudah tahu bahwa di kalangan mereka tidak ada anak yang lebih berbakti kepada orang tuanya ketimbang aku, kata Abdullah. Tetapi aku takut engkau menyuruh salah seorang lelaki muslim untuk membunuh ayahku, kemudian aku membunuhnya, lalu aku tidak bisa melihat pembunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ayahku berjalan di atas muka bumi sampai aku membunuhnya juga. Kemudian aku membunuh seorang beriman, seorang mukmin gara-gara seorang kafir, dan kemudian aku pun masuk neraka. Mendengar permintaan Abdullah dengan kebesaran hatinya, Nabi SAW menjawab, bal nuhsinu. Perhatikan hadirin sekalian, jawaban Nabi ketika ada salah seorang anak munafik ingin membunuh ayahnya. Bal nuhsinu suhbatahu wa nataraffaqu bihi ma sahibana. Tidak, kata Nabi, tetapi justru kita akan membangun persahabatan yang baik dengannya, dan kita akan berlemah lembut, nataraffaq, akan berlemah lembut kepadanya selama dia bersahabat dengan kita. Padahal kata-kata ini ditujukan kepada seorang tokoh besar
dari kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi mengatakan justru kita akan membangun persahabatan yang baik dengannya dan kita akan berlemah lembut kepadanya. Ringkas cerita, ketika ayahnya berada di ujung kematian, Abdullah datang lagi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong berikan bajumu untukku ya Rasulullah, agar aku bisa mengkafani ayahku dengan baju itu. Nabi pun memberi bajunya kepada Abdullah. Lalu ketika jasad Abdullah bin Ubay bin Salul itu dihadapkan kepada Nabi untuk disolati, Nabi pun menyolatinya. Menyolati orang munafik. Sayyidina Umar agak keberatan dengan pilihan sikap Nabi itu. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, apa benar engkau ingin menyolati Ibnu Ubay bin Salul? Padahal pada hari ini dia berkata begini, dia berkata begini, dia berkata begini. Disebutkanlah satu persatu kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum, lalu berkata, biarkan aku Umar, aku telah diberikan pilihan dan aku pun mengambil pilihan itu. Telah diwahyukan kepadaku, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Sama saja bagi engkau wahai Muhammad, baik memohonkan ampunan bagi mereka, maksudnya orang-orang munafik, atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka sebanyak 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Lalu Nabi berkata, sekiranya aku tahu bahwa kalau saja permohonan ampunku ini aku tambah lebih dari 70 kali, akan membuat dia terampuni, niscaya akan aku tambah. Tidak berhenti sampai di situ. Nabi pun datang menyaksikan jenazahnya, bahkan turun ke kuburannya dan meletakkan jenazahnya di atas kedua kakinya yang mulia. Lalu beliau kenakan pakaiannya untuk orang munafik itu. Dan Nabi sendiri yang menurunkan jenazah orang munafik itu ke dalam kuburannya. Kita bisa bayangkan, hadirin sekalian, betapa luasnya rahmat Nabi kepada sesama manusia. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada orang munafik saja yang telah membuat kerusakan, keonaran, fitnah dan kebohongan dan jelas-jelas merugikan, Nabi masih memintakan ampunan. Ketika melihat kezaliman umatnya, Nabi tidak mendoakan agar mereka celaka. Nabi justru berkata, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Kepada gunung Uhud yang hanya sebatas gumpalan batu dan tanah, Nabi berkata, Nabi pernah berkata kepada gunung Uhud, Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Sebuah batang pohon korma pernah menangis karena harus berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon korma itu senantiasa dijadikan sebagai tempat bersandar oleh Nabi ketika beliau menyampaikan khutbah. Hari Jumat adalah hari yang paling membahagiakannya, karena pada hari itu dia bisa menemani kekasihnya menyampaikan nasihat untuk para sahabat. Namun suatu ketika ada seorang wanita tua dari kalangan Ansor mendatangi Rasulullah. Ia memiliki seorang putra, seorang tukang kayu, dan ia menawarkan sebuah mimbar untuk Rasul. Dia berkata, wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untukmu? Kata wanita itu. Rasulullah menjawab, silakan jika kalian ingin melakukannya. Pada keesokan harinya, mimbar Rasul telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasul menaiki mimbar, menangislah si pohon itu, karena ia tidak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasa. Lalu Nabi berkata, pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, kata Nabi, setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk oleh Rasulullah, pohon itu pun merasa bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi, mendapat pelukan dari Nabi sudah cukup mengobati rasa sedihnya itu. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, kalau tidak aku peluk dia,
sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat karena sedihnya berpisah dengan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi memberikan tawaran kepada batang pohon itu. Apakah kamu ingin aku kembalikan kamu ke tempat semula? Atau kamu ingin aku jadikan sebagai temanku kelak di alam sorga? Pohon itu memilih untuk menjadi teman Nabi. Dan karena itu kelak dia akan tinggal bersama Nabi di alam sorga. Hadis yang menceritakan tentang jeritan tangis batang pohon korma. Sekali lagi perlu kita tegaskan, batang pohon korma. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Bukan hanya sekedar dongeng yang dinukil dari hadis-hadis palsu dan lemah. Sebagai bukti bahwa yang merasakan cinta, kasih sayang dan rahmat Nabi bukan hanya orang-orang beriman, tapi juga orang-orang kafir, orang-orang munafik, bahkan benda-benda mati sekalipun. Rasanya kita tidak mungkin menjumpai rahmat sebesar ini dalam diri orang biasa. Kebesaran kasih sayang semacam itu hanya bisa kita jumpai dalam pribadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.